Shum Family Ministry, kita satukan hati, datang menghadap Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus, pada kesempatan sore yang indah ini, kembali anak-anakmu datang menghadap hadiratmu, mengucap syukur dan berterima kasih, kalau engkau telah pertemukan kami di dalam ibadah Lingsum Family Ministry, engkau hadir di tengah kami, berkati setiap kami, urapi setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan semua berkenan di hadiratmu. Ya Bapa, kami mau naikkan puji-pujian kami untuk mengagungkan namamu. Karena engkau bertata di atas puji-pujian umatmu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah Lingsum Family Ministry dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita hanya berserah kepada Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Kita serahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada tangan kuasa Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalau musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur
buru yang pedih. Saya serahkan Bapak Pendeta Hendra Winata untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang bertekad dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari yang malam. Biarlah kami boleh tetap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi pakai dia Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja selalu Tuhan. Jauhkan segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang ingin mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, kita angkat pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkepul dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Hatiku telah siap
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Saya serahkan untuk hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Pak Lukman Manik. Baik, terima kasih buat apanya Bapak Sukarjo. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran setiap kita yang mendengar dan mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Kamera. Ya, siap. Aduh. Baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih buat hambanya. Bapak Pendeta Pemingguan, kalau hari ini dijadwalkan kembali setelah sekian lama kita tak bersuah. Baik, firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini seperti tema dan firman yang sudah di-share dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca dulu Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Demikian ditulis. Judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, terutama shalom dan apa kabar buat hambanya Bapak Pendeta Erikson Sijabat. Monitorkah? Karena saya sudah begitu lama tidak mendengar suara hambanya ini. Pak Erikson, adakah monitor atau adakah Purus Sijabat yang mendengar? Ya, shalom Pak. Salam Pak Dodi M. Tong. Baik, terima kasih. Di mana kita memperingati ataupun dalam merasakan menikmati suasana hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kalau kemarin kita beribadah di gereja kita masing-masing bahwa kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia meninggalkan setiap murid-murid, orang yang mengejar-ngejar dan merindukan keadaannya dan keberadaannya setiap saat. Tetapi kemarin kita memperingati, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti tema yang saya berikan pada hari ini adalah motivasi sebenarnya ada, tinggal motivasi MU, ya, motivasimu dalam mengikut Tuhan itu yang dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Motivasimu dan ada sebenarnya tanda tanya masih kurang. Jadi saya sering sekali bertanya kepada setiap kita pendengar atau saya sendiri, ya, apa motivasiku, motivasi kita di dalam mengikut Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya orang di luar sana ingin mendapatkan keuntungan pribadi di dalam mengikut Tuhan. Hanya orang di luar sana untuk mendapatkan keuntungan ketika dia mengikut Tuhan, menyembah Tuhan. Hanya orang di luar sana supaya dengan mengikut Tuhan, maka segala urusan lancar, bisnis lancar, sakit penyakit jauh, kesusahan jauh.
Itu motivasinya di dalam mengikut Tuhan. Atau bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikut Yesus supaya aman, nyaman di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari? Tapi tentunya ketika kita sadar bahwa motivasiku di dalam mengikut Tuhan, kalau kita misalnya lanjutkan sampai ayat ke-6, apa dikatakan dalam ayat ke-6? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika ini menjadi motivasi kita di dalam mengikut Tuhan, bahwa hanya Dia jalan, bahwa hanya Dialah kebenaran dan hidup, makanya kita percaya, maka kita mengikut, maka kita menyembah, maka kita melakukan segala sesuatu aktivitas kita sepanjang hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah ini, tentunya masing-masing kita berbeda motivasi kita. Tetapi saya sering sekali mengangkat lagu menyenangkan Tuhan. Itu adalah kerinduanku. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ketika Tuhan masih senang dengan saya buat, dengan tingkah, dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan sikap saya, itulah kerinduanku. Itulah motivasiku di dalam mengikut Tuhan. Mungkin kalau saya tanya Pak Joni Iskandar, apa motivasi Bapak di dalam mengikut Tuhan? Ya, mungkin beda lagi jawabnya. Atau kalau boleh saya dengar jawabannya Pak Joni? Motivasi Pak Joni dalam mengikut Tuhan sehingga beliau dengan suara yang demikian merdu. Kalau di gereja HKBP Bapak, kalau paduan suara itu suaranya bass 2 atau kalau pergabungan itu suara 4. Itu kalau Pak Joni orang Batak, Pak Joni Iskandar Huta Barat misalnya, nyanyi di gereja HKBP ikut paduan suara, suaranya ngebas banget begitu. Motivasi Pak Joni dalam mengikut Tuhan, apakah sama dengan saya Bapak? Boleh sebentar Bapak dibuka mic-nya? Sama Pak. Seperti apa itu Bapak samanya? Tadi apa pertanyaannya? Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kalau motivasi saya tadi mengikut Tuhan itu supaya saya bersama Tuhan di neraka, berarti kita sama Bapak ya? Oh, kalau neraka saya nggak ikut Pak. Oh, karena tadi sama, makanya saya tanya ulang Pak Joni, apa itu Bapak saya bilang? Kan begitu. Iya. Ya. Kalau ke surga oke Pak. Oke, kalau ke surga. Berarti enak mana Pak, surga atau dunia Pak? Kenapa? Enak mana, enak surga atau dunia? Katanya saya enak surga, saya belum pernah Katanya ya? Katanya. Pengennya Pak? Pengennya surga lah. Pengen surga ya? Udah pengen Pak? Iya. Udah pengen benar ya? Udah pengen, tapi Nanti, jangan Pak. buru. Belum, Pak. Pengen tapi jangan Dibilang buru. belum Pak. Karena Pak Dodi ulang tahun jadi belum. Pengen mengawali hari-hari hidupnya lagi. Berapa Iya. Pak Dodi? 26, Pak. Waduh, luar biasa, masih 26. Ini luar biasa hambanya ini. Umur 26 terasa 62. Ya. Umur 26 terasa 62, luar biasa. Ya. Mau sampai biasa. 100 Terima kasih Pak Dodi. Tuhan. Ya, Pak Dodi mau sampai 100 katanya umurnya. Pak Amin. Dodi mau sampai 100 ya. Haleluya, haleluya. Tapi Haleluya. tentunya kebahagiaannya ialah penderitaan. Sukacitanya penderitaan Pak kalau sampai 100 kan begitu. Tapi mau seberat apapun penderitaan itu, seberat apapun kesusahan itu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu luar biasa dan kita nikmati tak terasa umur 100 tahun ya Pak Dodi ya. Amin, Apalagi Pak. kalau Amin. haleluya. Apalagi kalau Pak Timi Setiawan ini kemana-mana digandeng sama ibu, kemana-mana digandeng sama ibu, makan digandeng sama ibu, ya luar biasa. Terbalik dengan saya Pak Timi, kalau saya gandeng istri Pak. Saya yang menggandeng istri. Mau kemana jalan, mau ke pasar jalan, mau ke mall jalan, saya gandeng istri Pak. Kalau enggak saya gandeng istri nanti takut kemana-mana Pak, ngelayang. Tapi kalau Pak Timi,
Ya, luar biasa. Kalau Pak Timi yang digandeng sama Ibu ya. Baik, terima kasih. Luar biasanya kita tentunya ketika kita sudah merasakan dan tahu dan membulatkan tekad atau katakanlah punya komitmen, sebenarnya saya mengikut Tuhan itu adalah seperti tadi dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita akan pasti merasakan juga bagaimana Yesus itu sudah menciptakan manusia dari awal. Bahwa manusia itu diciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan siapa? Bukan Adam dan katakanlah Tony, kan begitu. Tapi Adam dan Hawa. Dan bukan juga Hawa dan Siti. Tetapi Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan diciptakan. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah motivasi kita di dalam mengikut Tuhan itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Baru karena kita tahu bahwa hanya dia jalan, kebenaran, dan hidup menuju di mana kita boleh bertemu dengan Bapa di surga. Menuju hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini ada dua. Ya. Hidup yang kekal ada dua, yang mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau hidup kekal di neraka atau hidup kekal di surga? Oh, puji Tuhan. Karena dua-duanya hidup kekal. Walaupun Surga. dulu saya ya. Surga dong. Nah, walaupun dulu saya tahu bahwa manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali katanya. Loh, mati 2 kali. Tetapi bagi saya setelah saya merenung dan merenung, mati itu hanya sekali. Sekali di dunia ini. Setelah itu hidup lagi. Hidup kekal. Kenapa? Hidup di surga dan hidup di neraka. Kalau kita mati di neraka, ya kita nggak rasa dong bagaimana penderitaannya di neraka. Walaupun firman Tuhan katakan bahwa di sana terdapat api, terletak gigi. Berarti susah dong di neraka. Kalau susah, kalau kita mati tentu kita tak punya masalah lagi. Bagaimanapun di neraka kita tak peduli. Tapi kalau di neraka kita hidup, kita disiksa, terasa sakit, menderita, kemudian katanya mati lagi. Loh, berarti kita tetap hidup juga dong di neraka. Cuma pilih mana, hidup di neraka kekal atau di surga kekal. Tentunya setiap kita yang percaya bahwa Yesus itu sudah pergi ke rumah Bapa di surga untuk mempersiapkan, menyediakan tempat bagi kita. Maka kita akan bersama dengan Bapa di surga terima hidup kekal. Dan darah dan daging yang kita miliki sekarang tidak akan ada lagi di sana. Di sana hanya ada puji-pujian dan penyembahan, kata Pak Dodi Menat ya. Di sana kita hanya memuji Tuhan. Ketika badan kita ini adalah yang penuh dengan dosa, darah. Tapi ketika kita berada di surga, kekudusan, kemuliaan yang kita temukan di sana. Kesucian Tuhan kita akan temukan di sana. Kekudusan Tuhan akan kita temukan di sana. Berarti yang kudus dari kitalah yang akan ada bersama dengan Bapa di surga, menemui hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Bukan hidup kekal yang ditawarkan oleh iblis kepada setiap orang-orang yang mau mengikut dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tahu bahwa motivasi hidup kita adalah menuju rumah Bapa. Karena tadi dikatakan di ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan di ayat 3 lagi lebih indah. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia masih bekerja sampai sekarang untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika tempat rumah kita sudah selesai, maka siap-siaplah nomor undi yang sudah kita pegang sekarang. Ya, ibarat arisan,
nomor arisan itu sudah ada di tangan kita masing-masing. Karena untuk menuju ke sana itu tidak mutlak, oh yang tua lebih dulu. Tidak. Oh yang sudah 70 tahun sudah waktunya. Oh yang sudah 80 tahun sudah waktunya, sudah boleh. Karena ada juga, ya baru-baru ini minggu lalu, adik ipar saya mengandung 6 bulan. Dan karena masalah dalam kandungan belum lahir, tapi sudah meninggal. 6 bulan di kandungan. Karena ada masalah kerendam air di dalam rahim. Kemudian di dalam tubuh ibunya juga banyak air sehingga sampai menuju paru-paru. Sehingga sampai sekarang masih dirawat. 6 bulan kandungan sudah kembali. Belum sempat dilihat oleh orang tuanya. Tapi kita sering berharap umur saya 70, kalau kuat 80. Bahkan seperti tadi Pak Joni katakan, kalau Pak Dodi ingin 100 tahun. Puji Tuhan kalau sampai. Kan begitu. Berarti bukan gara-gara tua, makanya mati. Bukan gara-gara sudah cukup umur berapa? Ada orang yang 110. Ada kemarin yang 102 baru meninggal. Tapi ada juga kemarin itu 49 sudah meninggal, 46 sudah meninggal. Tapi ada juga umur 56, berarti saya setahun lagi. Bahkan itu lagi pelayanan, lagi doa syafaat di gereja, langsung jatuh. Belum amin doa syafaatnya di gereja HKI. Begitu juga di Medan. Lagi jadi seorang liturgis, jatuh. Selesai tugasnya di dunia ini. Umur berapa? Belum 65. Karena seorang sintu atau penatua di HKBP itu 65 pensiun. Tapi belum 65 masih tugas. Berarti umur itu tidak jadi jaminan kalau sudah umur tua, maka lebih dulu menghadap. Tidak ternyata. Dan saya sudah rasakan sendiri. Anak yang masih janin, yang masih 6 bulan di kandungan, belum sempat lahir. Tidak bertemu dan melihat orang tuanya. Nah, terus bagaimana kita? Makanya saya sering sekali ingatkan setiap jemaat, setiap orang, bahwa di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 itu bahwa setiap manusia tahu bahwa dia akan mati. Setiap manusia tahu kalau dia pasti akan mati. Ada lagu di HKBP, semua manusia pasti harus mati. Kalau bahasa Jermannya itu nasajolma ikon mate. Setiap manusia harus mati. Berarti tidak ada yang tidak hidup. Walaupun firman Tuhan barangkali di dalam 1 Timotius pasal 1 Tesalonika 4 ya. Ayat 16 sampai 18 itu bahwa nanti ketika Tuhan datang menjemput orang-orang yang sudah mati dan ada yang masih hidup juga akan ikut bersama dengan dia. Siapa itu? Apakah kita? Apakah kita berharap ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali kita masih hidup sehingga kita terangkat tanpa mati? Apakah kita pernah berdoa, Tuhan, aku nanti ketika Engkau datang aku masih hidup? Ya, apakah kita beriman seperti itu? Apakah kita pernah berdoa seperti itu? Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, kita didapatinya masih hidup. Oke, puji Tuhan, ketika kita didapatinya masih hidup. Tapi apakah kita didapatinya masih setia, Bapak Ibu? Itu kan? Masih hidup, enggak masalah mau hidup 1000 tahun. Seperti Hairil Anwar bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi, silakan. Tetapi firman Tuhan bertanya, apakah nanti ketika kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita masih didapati setia? Oke, setialah. Setia sampai mati. Makanya mari kita perbaharui ketika motivasi hidup kita belum benar. Bagaimana kita? Tentunya
di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tetap setia di dalam motivasi kehidupan kita. Ketika kita tahu tujuan motivasi hidupannya satu. Satu saja, kalau saya tidak susah-susah dan tidak muluk-muluk motivasi hidup saya. Tuhan, saya mau setia dan saya mau menyenangkan Engkau sepanjang hidup saya selesai. Tidak banyak orang di luar sana. Tuhan, aku mau dirikan gereja besar. Tuhan, aku mau cari jiwa sebanyak-banyaknya. Banyak orang di luar sana juga cari jiwa. Saya pernah tegur seorang pendeta. Puji Tuhan, saya tadi baru baptis 3 jiwa. Dari mana, Pak Pendeta? Saya bilang, saya baru baptis tadi 3 jiwa dari gereja HKBP. Oh, Anda tidak dapat jiwa kalau dari gereja HKBP yang Anda baptis. Hanya memindahkan gembala dari kandang yang satu ke kandang yang lain. Kalau Anda dapat jiwa, carilah jiwa yang belum pernah mendengar kabar baik. Itulah jiwa-jiwa yang seharusnya Anda selamatkan. Bukan jiwa-jiwa yang sudah pernah mendengar dan dia ada di dalam kandang atau di dalam domba, kerumunan domba, kemudian Anda tangkap domba itu, Anda pindahkan ke kandang Anda. Itu bukan cari jiwa. Tapi masing-masing kita boleh berbeda pemahaman kita tentang cari jiwa. Kalau dari gereja tetangga kita selamatkan, itu bukan penyelamatan. Hanya memindahkan. Walaupun ada berapa banyak orang, wah jiwa iman saya tidak bertumbuh di sini. Tapi ketika saya beribadah ke sana, iman saya bertumbuh luar biasa. Maka ketika saya mengikuti pujian penyembahan, saya berapi-api, bahkan berair-air. Air mata sampai keluar Bapak Ibu. Bahkan doanya wah berapi-api. Tapi itu bagi saya bukan cari jiwa. Anda hanya rekreasi rohani. Ya. Banyak sekali sekarang orang-orang rekreasi rohani. Tidak tenang di satu gereja, dia pindah cari ketenangan di gereja yang lain. Tidak menikmati kehidupan yang rohani di gereja yang C, dia cari gereja D. Akhirnya sepanjang hidupnya dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Pindah terus. Dan akhirnya kembali lagi ke gereja A awal. Karena semua gereja seperti itu. Kenapa? Semua gereja dia kecewa. Ya. Kalau kita cari ketenangan di gereja, tidak akan pernah dapat. Di mana kita cari ketenangan, damai, dan sukacita? Hanya dalam Tuhan ditemukan. Jadi kalau pergi kita ke gereja manapun, sebesar apapun, seindah apapun, sehebat apapun khotbah di sana, ketika kita tidak bertemu dengan Tuhan di sana, percuma. Dan sejauh apapun kita pergi, bahkan sampai ke Yerusalem sendiri pun, ke tanah suci pun kita pergi beribadah. Ketika kita tidak menemukan Yesus, terlalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita? Kita di sini motivasi kita sudah benar semua. Cari Tuhan. Tuh, cari Tuhan. Seperti saya. Sebenarnya setiap kita yang ada di family ministry, kita tidak mencari Tuhan lagi. Setiap kita yang ada di sini sudah menemukan dan merasakan bagaimana indah dan indahnya serta indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak cari Tuhan lagi. Tapi bagaimana kita di sini tentunya boleh semakin memahami lagi hidup bersama dengan Tuhan. Barangkali kita boleh tukar pengalaman rohani. Kalau saya seperti ini, misalnya seperti Pak Sutarjo, oh kalau di rutan itu keluar masuk penjara saya nikmati terus, kan begitu Pak Sutarjo misalnya kan. Saya sering sekali keluar masuk penjara saya nikmati, bukan karena beliau terpidana, tapi karena bertemu dengan jiwa-jiwa yang diangkat di rumah tahanan, di lapas. Beliau boleh merasakan bagaimana indahnya bisa bertukar pikiran, bagaimana sharing firman Tuhan dengan para penghuni lapas.
Karena kalau orang-orang lapas bertemu dengan hamba Tuhan itu sepertinya disanjung banget. Mereka hormat banget. Tapi coba kalau kita tidak seperti pendeta yang datang ke sana. Ya, mungkin dikiranya kita sama penghuni lapas. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita pun punya motivasi yang tepat. Ketika kita sudah komitmen dengan motivasi kita di dalam mengikut Tuhan, maka kasih yang daripada Tuhan itu akan tetap kita pegang teguh. Perintah Tuhan hanya dua toh? Dua. Dari begitu banyak firman Tuhan yang kita baca perjanjian lama, perjanjian baru, hanya dua. Dari 10 firman Tuhan yang diberikan kepada kita, hanya dua. Itu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau orang yang tidak punya komitmen, tidak mempunyai motivasi yang benar di dalam beribadah kepada Tuhan, maka pasti dia tidak akan memiliki kasih. Banyak sekali orang sekarang ini kita lihat bagaimana penuh gereja. Rajin memberi sumbangan. Ya, orang-orang yang koruptor sekarang yang tertangkap bukan orang-orang biasa dalam beribadah. Maaf, saya tutup kamera saya karena goyang-goyang padahal saya diam. Ya. Pak Sutarjo, lihatkah kamera saya goyang-goyang atau hanya saya yang melihat goyang-goyang? Iya, goyang-goyang Pak Mani. Iya. Oke, jadi mohon maaf saya harus menutup wajah saya. Padahal saya Sekarang suaranya mohon maaf. hilang. Ya, iya hilang. Nah itu, saya mau menghilangkan Nah, ini wajah saya, ternyata menghilangkan suara saya. Baik, nanti kalau goyang-goyang lagi, saya tutup lagi. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tentunya kita? Di dalam memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Pasti memiliki kasih. Tapi saya katakan bagaimana orang-orang di luar sana rajin beribadah, rajin membeli persembahan ke gereja, rajin memberikan sumbangan. Tetapi apa yang terjadi? Tertangkap korupsi. Tertangkap melakukan perbuatan dosa. Sehingga walaupun duitnya banyak, walaupun rumahnya banyak, tetapi dia lebih pilih tidur dan menginap di penjara. Orang kaya, mobil mewah punya, motor mewah punya, rumah tinggal di komplek elit. Tapi dia pilih yang dimana Pak Sutarjo keluar masuk lapas. Haleluya. Tapi kita yang ya untuk makan saja untuk 3 kali sehari susah. Untuk makan besok, makan apa? Masih mikir, besok makan apa ya? Tapi orang-orang yang pilih tidur di penjara, besok makan di mana? Menunya apa? Atau mereka tinggal menikmati, tapi mereka lupa. Kalau apa yang dia nikmati itu semua dari pemberian Tuhan. Itu kalau motivasi tidak benar. Lupa motivasinya. Lupa bahwa yang dia tuju sebenarnya adalah Tuhan. Bahwa pekerjaan, harta yang dia miliki itulah berasal dari Tuhan. Dia lupa. Sehingga dia tidak bisa menikmati sepanjang hidupnya. Dia tidak bisa menikmati karunia Tuhan yang luar biasa bagi dia. Karena dia lupa akan motivasi yang sebenar. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bukan lagi kita cari jiwa supaya kita tangkap saja. Tetapi mengarahkan, menempatkan posisi jiwa ini. Dia mau kemana? Dia komitmen apa? Ya. Kalau cari jiwa sekarang ini, apalagi seperti misalnya baru-baru ini. Seperti ya MKC misalnya. Ya, dia cari jiwa seperti apa, tapi berakhir di bui. Oh, itu adalah salib. Ya, silakan bagi yang merasa bahwa itu salib. Itu pikul salib.
Bagaimana seperti sekarang Nabi ke-26 yang berada di Jerman katanya toh. Dia sampai pindah ke luar negeri. Katanya itu dia menjadi pembawa berita. Terserah. Tapi apakah Tuhan senang dengan begitu? Apakah dia setia kepada Tuhan? Kalau kita sering nonton YouTube, kalau memang dia seorang hamba Tuhan, pasti tidak akan mencaci maki, pasti tidak akan ada sumpah serapah keluar dari mulutnya. Doanya pasti akan doa-doa yang membawa berkat, bukan doa kutukan. Tapi kita lihat di luar sana, bagaimana. Dia berkata bahwa dia adalah hamba Tuhan, bahkan Nabi. Tetapi cakap-cakapnya, perkataannya yang keluar dari mulut tidak seenak dan sebersih yang masuk ke dalam mulut. Kita seleksi apa yang mau masuk ke dalam mulut kita. Benar enggak Bapak Ibu? Kita tidak sembarangan memasukkan benda apapun, baik benda padat, cair ke dalam mulut. Kita seleksi, kita lihat dulu. Tapi kenapa yang keluar itu tidak kita seleksi? Kenapa yang keluar itu sembarangan? Maka sering saya buat kalau saya di gereja, sering ketika saya dikasih aqua itu air minum mineral, ketika saya lagi menyampaikan firman Tuhan, maka saya sering sekali perlihatkan bahwa di dalam air minum mineral itu, apakah itu botol atau gelas, pasti di dalamnya bersih. Kalau di dalamnya bersih, pasti akan saya minum bersih juga. Dan ketika yang saya minum itu bersih, saya berharap juga yang keluar akan bersih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ingat komitmen kita di dalam mengikut Tuhan. Apa komitmen kita di dalam motivasi kita di dalam mengikut Tuhan? Tentunya bukan hal yang gampang di dalam melakukannya. Kita akan pasti tahu apa yang menjadi komitmen kita, motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Kadang-kali kita boleh ingat bagaimana manusia pertama itu berasal dari debu tanah. Itu manusia Adam dan Hawa berasal. Di Adam berasal dari debu tanah. Tapi manusia kedua yaitu Yesus Kristus. Dia berasal dari mana? Dia berasal dari sorga. Dia adalah roti yang berasal dari sorga. Dan kita sekarang bukan mengikut dan bukan percaya kepada manusia yang berasal dari tanah. Dari debu. Tetapi kita mau meneladani manusia yang berasal dari surga. Tapi apakah kita bisa meneladani, mengikuti semua yang dilakukan Tuhan? Oh, dia mati di kayu salib, maka saya juga harus mati di kayu salib. Bisa? Oh, dia tidak menikah, maka saya juga tidak menikah. Bisa? Jangan coba-coba, Yesus kan nggak nikah. Maka ketika anak kita tanya, kawan, kenapa kau nggak menikah? Saya mau mengikuti Yesus, Bapak. Kenapa Yesus? Yesus saja sampai mati tidak menikah. Padahal orang Batak itu kalau anaknya sudah umur 35 tahun tidak menikah, sudah stres. Sudah stres dia. Kalau ada anak perempuannya sudah umur 30 belum menikah juga, dia sudah stres itu. Walaupun katanya mau ikut Yesus. Jangan tiru Yesus kalau hal-hal demikian. Jangan teladani dia. Oh, Yesus kan pernah berjalan di atas air. Saya juga mau teladani Yesus, mau ikut Yesus. Saya juga mau praktekkan berjalan di atas air. Dia coba di laut pantai selatan. Jangan coba-coba, mati kau bilang. Pasti tenggelam. Kan meneladani Yesus, mau ikut Yesus. Orang-orang sering uji kan, sering cobain. Kalau engkau memang benar percaya Yesus dan Yesus itu adalah Tuhan, maka apa yang difirmankan, kau minum racun, kau dipatok ular, kau tidak akan mati. Coba minum ini. Kalau kita minum, matilah kau. Bukan berarti kita tidak beriman. Tapi jangan mau dicobai.
Sama seperti Yesus ketika dia baru pulang atau katakanlah baru selesai puasa dalam Matius 4. Kalau memang benar engkau anak Tuhan, mari jadikan batu ini jadi roti. Puji Tuhan, Yesus tidak jadikan batu jadi roti. Tapi dia katakan bukan setiap. Tapi yang setiap apa? Makanan itu adalah setiap firman yang keluar. Coba kalau Yesus dulu jadikan batu jadi roti. Maka sekarang toko-toko Majestic, Bakery sudah banyak mujizat di sana. Orang akan pergi ke sana cari mujizat. Ke Holland Bakery, ya, di sana ada mujizat toh, roti semua. Gimana Bapak ini? Kemarin sekarang kita di sini di Family Ministry, kita semua bukan lagi jiwa-jiwa yang tersesat, tapi jiwa-jiwa yang sudah memiliki komitmen, yang sudah memiliki motivasi dalam mengikut Tuhan. Tinggal kita membawa orang lain, mengarahkan orang lain untuk ya OTT di dalam motivasi mengikut Tuhan, bukan OTW. Ya, sekarang kan banyak orang, udah di mana? OTW. Apa OTW? On the way, di jalan mana? Padahal di jalan masih di depan rumahnya jalan. Dia bilang udah OTW ya. Ditunggu sejam pada perjalanan setengah jam. Tidak sampai-sampai. OTW, tahu kemana dia dulu? On the way. Tapi yang benar adalah OTT katanya, on the track. Luar biasa. Sepertinya saya pintar juga sedikit bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya belajar hanya seminggu. Ya, saya hanya belajar seminggu bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris gratis. Ada Pak Surbakti di sini. Dia ngajar bahasa Inggris, ikut Pak Pendeta bahasa Inggris gratis kok katanya. Saya ikut seminggu. Karena setelah bulan kedua, nanti bayar Pak Pendeta 50 minimal katanya, saya keluar. Boro-boro mau bayar untuk kursus. Haleluya. Pertama gratis, berikutnya ada yang mengikuti. Ya sama seperti narkoba tuh katanya, tapi nggak pernah ditawarin. Gratis dulu dikasih narkoba, narkotika. Gratis. Berikutnya beri mahal. Bahkan orang tuanya pun siap dijual. Ya, nyawa orang tuanya siap dijual. Nah, makanya sekarang saya kalau pergi ke pesta-pesta Bapak Ibu dikasih bir. Tidak. Kenapa Pak Pendeta? Apa haram? Tidak haram. Tidak, karena nggak ada tulisannya di situ haram minum bir. Ini rokok Pak Pendeta? Tidak. Haram juga tidak. Cuma di dalam bungkus rokok itu ditulis rokok membahayakan, dapat membunuhmu. Berbahaya, peringatan bagi kesehatan. Rokok dapat membunuhmu. Ya kalau rokok dapat katanya, ini kan saya beli katanya. Makan kau lah di situ saya bilang. Itu. Jangan kita berdebat dengan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita boleh hidup dan menghidupi motivasi kita di dalam mengikut Tuhan. Kita kembali kepada Yohanes 14 ayat 1 sampai. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kenapa kita percaya kepada Allah? Supaya selamatkah? Supaya bisnis, kesehatan, lancar, hidup aman, tenteram, keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak nyaman ketika kita percaya kepada Allah. Dikatakan lagi, percayalah juga kepada aku, kata Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengikut Yesus, ketika kita setia kepada Yesus, apakah supaya hidup kita ini tenang, tentram, aman, damai, sejahtera, sentosa. Kemanapun kita pergi dihormati orang. Kalau saya dulu ketika menjadi merintis gereja, itu kalau saya sudah di dekat gereja ada jemaat Bapak Ibu, itu tas saya pun dibawakan oleh jemaat. Langsung datang remaja pemuda itu, Pak Pendeta sini tasnya saya bawa, katanya, wih, enak banget. Tapi apakah saya mau dibawakan tasnya? Tidak. Itu pendeta dulu itu. Di kampung-kampung begitu pendeta. Tasnya dibawakan oleh jemaatnya. Ibu pendeta juga kalau makan, mana pernah dia ambil nasi ke sana. Oh, diantar sama jemaat.
Enak. Saya ambil ini nasinya Pak Pendeta. Oh jangan, biar saya sendiri ambil. Karena kalau jemaat yang ambil sedikit Bapak Ibu, kalau saya ngambil bisa banyak, penuh. Itu makanya saya nggak mau diambilin nasi saya. Jangan, saya bilang. Nanti diambilnya sedikit, dia nggak tahu ukuran perut saya. Haleluya. Tentang begitu. Bagaimana kita? Tentunya di dalam kita mengikuti Tuhan. Ada sesuatu yang kita pegang. Ada sesuatu patron. Ya. Yesus luar biasa. Jangan ketika kita, oh jangan beli saja, percaya kepada aku supaya hartamu banyak. Oh, harta tidak menjamin. Oh jangan ikutlah, percayalah kepada Allah supaya kau cantik. Percaya juga kepada aku, kata Yesus, supaya kau ganteng. Kalau memang cantik dan ganteng itu bawa sukacita. Sekarang siapa itu yang sudah lumpuh? Penyanyi. Siapa sih? Celine Dion. Nah, Celine Dion. Tak hafal banget sini. Memang benar artis-artis luar negeri. Saya nggak berani sebenarnya nonton artis luar negeri. Kenapa? Karena terkadang dia di panggung pun serasa di pantai. Makanya saya kadang maka saya nggak tahu. Cuma baru-baru ini ada di TV. Wah, Celine Dion sekarang sudah merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi dia. Setelah nggak berdaya lagi, Tuhan baik. Tapi itu kemana? Ketika suaranya masih melengking tinggi. Bukan lagu Natal itu yang dia bawakan. Saya merinding saya. Suaranya tinggi. Bahkan mungkin sampai ke langit ketujuh itu suaranya. Tapi ketika sekarang sudah lemah, angkat tangannya pun tak berdaya. Dia puji Tuhan luar biasa. Ya. Apakah kita tunggu begitu dulu? Makanya sering saya katakan sama jemaat. Kenapa Anda tidak gereja? Hari Minggu itu saya. Terus nggak enak, iya. Terus kalau saya ngundang Anda ke gereja, Anda enak. Nggak datang. Iya sih Pak Pendeta, kan nggak enak kita bertetangga Pak Pendeta. Udah kalau begitu besok biar Tuhan yang undang kau ke gereja, saya bilang. Kalau sudah Tuhan yang undang, matilah kau. Kalau Tuhan sendiri yang undang, kita pengen sekali ya, sama seperti canda-canda orang di luar sana. Pak Dokter, mahal sekali, hanya 3 kali kau buat begini, bayar 150. Padahal yang buat sembuh itu Tuhan katanya. Kalau begitu kau langsung sajalah menghadap Tuhan. Kau ke dokter kau. Kalau kau rasakan Tuhan yang sembuhkan dan kau mau bayar ke Tuhan, langsunglah kau ke Tuhan. Masuk surga lah kau. Haleluya. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa kita manusia ini Bapak Ibu. Tuhan yang sediakan tempat bagi kita. Coba kalau Bapak Camat datang atau ketua sinode kita datang, kita yang sediain tempat bagi dia. Ya toh? Coba kalau Presiden Jokowi atau katakanlah gubernur yang datang ke gereja kita, kita siapin tempat, kita siapkan karpet merah untuk tempat jalannya. Kita yang siapkan jalan, kita yang siapkan tempat bagi pemimpin. Ini kita pemimpin apa? Dia siapkan tempat bagi kita. Wih, siapa lu? Manik, kan begitu. Manik. Lu hidup sama Tuhan. Tuhan siapkan tempat bagimu. Tuhan sediakan tempat, tapi perbuatanku layakkah Tuhan itu sediakan tempat bagiku dalam hidupku seperti ini? Tadi malam saya sampai pulang jam 1, ada sharing. Saya sakit Pak Pendeta, pulang gereja, meriang saya katanya. Orang kalaupun baru sekali gereja, merianglah kok, saya bilang. Selama ini dia nggak pernah gereja. Dia tukang bengkel.
Jadi hari Minggu ramai Pak Pendeta. Jadi saya kalau hari Minggu gereja itu minimal 800.000 Pak Pendeta. Jadi kalau saya tutup hari Minggu, bengkel saya tutup hari Minggu, paling tidak itu 1 juta hilanglah. 800.000 bersih, 200.000 buat makannya. Maka berarti kalau saya tutup hari Minggu, jam segini, mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena pulang gereja saya meriang. Dalam hati saya selama ini, kemarin saya datang ke rumahnya. Oh ya iyalah, merianglah kau pula, kau ke gereja, kau nggak pernah gereja. Terkejut badanmu, aku bilang. Ya kan? Terkejut badanmu itu ke gereja, aku bilang. Kalau nggak biasa pulangnya, seperti saya. Kalau nggak biasa kita makan enak, dikasih makan enak, ya moncor. Kaget perut itu kawan katanya. Kalau di Batak itu ada nanyura, itu ikan mas itu tidak dimasak pakai air panas atau api, hanya masak asam. Saya bilang itu mentah, tapi mereka bilang sudah matang itu, matang oleh asam katanya. Atas ke gereja pun kalau tak biasa, kaget jiwanya. Kalau kita di sini saya kira rajin semua ibadah. Ya, kita melayani bukan supaya diberkati toh. Atau ada kita di sini yang melayani gereja rajin ibadah supaya diberkati, supaya sehat, supaya bisnis lancar. Tapi kita melayani karena kita sudah dilayani. Kita dilayani karena kita sudah selamat. Kalau kita tidak merasakan keselamatan itu, kita tak mau melayani. Kita tak mau beribadah. Tapi Tuhan sudah berikan jaminan kepada kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa kita yang percaya Yesus ini, Bapak Ibu. Dia sediakan tempat bagi kita, kemudian dia bawa kita ke sana. Apa katanya? Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Wih, luar biasa kali kita ini, Pak. Tak ada Tuhan seperti ini. Orang tua saja pun tak seperti ini kayaknya. Ya. Dia siapkan rumah bagi setiap anaknya. Padahal orang kaya ini. Ya, bagaimana itu si Alun Sambodo? Berapa rumah mewahnya? Semua disita oleh pemerintah. Bagaimana itu si Hasibuan di Medan? Banyak itu hotelnya. Kontrakannya, kos-kosannya disita semua. Karena apa? Dia hidup cari harta. Dia hidup cari kesuksesan. Tapi ketika kita hidup cari Tuhan, ketika kita hidup melayani Tuhan, ketika kita merasakan apapun yang kita lakukan sekarang ini dalam hidup kita, baik susah senang, karena kita sudah merasa selamat, Bapak Ibu. Maka marilah dalam kehidupan kita sekarang, kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Maka nanti, Sang Pemasmur bilang, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Mati pun kita berharga. Jangankan hidup. Tapi ketika kita hidup berharga di mata Tuhan, mati pun berharga. Maka matimu bukan di mana, matimu bukan karena apa, tapi matimu bersama Tuhan, enggak. Matimu dalam Tuhan, enggak. Kalau mati di labu tua, wow, matilah kau, dimakan cacing lah kau, enggak sampai kau ke surga, bos. Kan begitu kalau kami orang Batak. Dan pernah itu sesama orang pemabuk, karena CS-nya meninggal, sudah sampai di kuburan, temannya pemabuk ini datang untuk menghantar temannya di kubur. Maka temannya ini ketika pendeta bilang, masih adakah kita yang mau mengucapkan sepatah kata, atau kita mau tabur tanah, maka sang temannya pemabuk ini
dia bukan tabur tanah, tapi dia lempar sebotol tua ke dalam kuburannya. Pendeta tanya, kenapa kau lemparkan tua ke dalam kuburan? Nanti Pak Pendeta, karena di sana tidak ada tua, nanti dia rindu minum tua, biarlah itu diminumnya. Jadi memang terkadang manusia ini tidak jelas juga. Kalau sesama pemabuk memang peduli sesama pemabuk. Sesama penikmat Tuhan, penikmat Tuhan ya. Menikmati bagaimana hidup dalam Tuhan, itulah yang paling luar biasa. Maka Bapak Ibu, motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Karena Tuhan sendiri berjanji kepada kita. Apabila aku telah pergi ke situ, Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagiku, bagi kita yang percaya dan setia kepadanya. Maka kelak dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang menanti-nantikan kedatangan dia. Apakah setiap kita menantikan kedatangan dia? Yang jadi pertanyaan juga bagi kita. Apakah setiap kita? Ya. Coba kita lihat dulu 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. 1 Tesalonika 4. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Pada waktu tanda diberi, apa dikatakan? Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan sendiri menjemput kita, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Makanya luar biasa ini kalau orang Medan, orang percaya ini. Tuhan sendiri jemput. Kalau saya lihat dulu siapa yang jemput? Kereta Tuhan, kereta malaikat yang jemput dia. Kalau di pantai selatan, kereta kencana dan pantai selatan yang menjemput siapa yang dicintainya. Hanya keretanya. Tapi kita orang Kristen yang percaya, yang sudah terima janji selamat, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Wih, luar biasa kita ini. Maka kalau kita ini nggak menetapkan ya motivasi yang sesungguhnya di dalam mengikut Tuhan, wow, ini peluang yang luar biasa yang kita lewatkan, toh. Ini hanya sekali. Jangan berharap saya nanti seperti yang di sebelah Yesus itu yang disalibkan. Pada hari juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau sempat lagi menyebut Tuhan ingatlah aku. Enggak sempat lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berbanggalah kita ketika kita memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Tuhan sendiri, ini firman Tuhan yang berkata, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dia turun. Saya sampai merinding ini Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang ini saja, pas Pampres jemput saya, misalnya, pas Pampres yang jemput, mau ketemu Bapak Presiden Jokowi, kata, waduh, luar biasa. Saya akan WA semua keluarga. Saya dijemput pas Pampres mau ketemu Jokowi. Semua saya WA. Instagram story pun saya akan buat. Ya kan? Status semua, baik status Facebook pun akan saya kirim, status WA saya kirim supaya Pak Johannes Sumarmo, Pak Mani jangan lupa ya, kan begitu. Itu masih pas Pampres, masih pengawal pribadi lah dulu kita katakan. Ini Tuhan sendiri yang datang. Aduh. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Kalau sudah Tuhan sendiri yang datang menjemput kita, kemudian mengangkat kita bersama-sama dengan orang-orang yang sudah lebih dulu mati. Maka untuk itu Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, saya sudah lebih 45 menit.
sudah lebih sedikit 45 menit ya. Karena Pak Sutarjo itu sebentar sekali. Saya kira tadi nanti jam 4:30 lah saya pikir. Sementara belum 4:30 sudah saya silakan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan. Aduh cepat sekali saya pikir. Padahal saya senang sekali dengar suara Pak Sutarjo. Mendayu-dayu. Sama dengan suara Pak Joni nih. Ya. Ya. Luar biasa. Saya masih rindu tadi mendengarkan suara Pak Sutarjo. Tapi ya silakan Pak Hendra Winata berdoa. Kemudian nyanyi, silakan sebelum, saya pikir. Tapi puji Tuhan lah, semua memiliki talenta yang luar biasa, toh. Ya, saya tidak memiliki talenta seperti Pak Sudarjo maupun ya Ibu Messi, Ibu Fiona, ya, yang suka di sini WL. Ya, sekali-sekali nanti Pak Sembiring kita buat WL. Haleluya. Orang-orang yang sudah beranjak muda ini kita suruh minta supaya jadi WL toh. Yang sudah beranjak muda ini luar biasa. Semangat mereka tentu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, dan ini terakhir. Yohanes 14 ayat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ketika kita sudah tahu jalan, barangkali Pak Sutarjo tinggal di mana Pak Sutarjo? Tinggal di Kampung Jogoyudan, sebelah timur Daerah mana? Tugu. Tuban ya? Tugu apa? Tugu Jogja itu. Satu-satunya Tugu. Ya. Oke. Kalau saya bilang misalnya sama Pak Yohanes, Pak Yohanes, kalau saya cerita tentang Jogja, Pak Yohanes tidak akan percaya. Pak Yohanes pasti akan lebih percaya mendengar kabar kalau Pak Sutarjo yang cerita tentang Jogja toh, daripada cerita saya. Karena Pak Sutarjo itu adalah orang Jogja. Ya. Saya ini orang Depok. Kalau ditanya Pak Sutarjo tentang Depok, pasti akan tanya saya, bukan tanya Pak Sutarjo. Maka kita ini dikatakan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kita ini anak Tuhan. Kita ini keluarga besar kerajaan Allah. Maka ketika Bapa kita yang datang dari sorga dan dia sudah pergi ke sorga. Di mana Bapa kita berada, kita juga berada di sana. Maka pastilah kita tahu apa yang menjadi milik kita. Apa yang menjadi tugas kita. Pertanyaan saya terakhir. Di manakah Yesus itu sekarang? Dapatkah kita jawab Yesus ada di mana? Orang, kalau jemaat saya tanya, Yesus ada di hati. Benar tidak Bapak Ibu? Apakah benar Yesus ada di hati? Seberapa banyak kita yang yakin Yesus ada di hati? Sepakat kita kalau Yesus ada di hati? Tidak enaknya ya kalau tidak bisa lanjutkan. Baiklah, mari kita tanya sendiri, jawab sendiri, Yesus itu ada di mana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan, Tuhan, aku mengikut Engkau. Karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Supaya saya memiliki kehidupan kekal di rumah yang Kau sediakan kepada. Di rumah supaya di mana Engkau berada, Bapa, aku pun berada di sana. Aku bersama dengan Bapa di surga. Aku bersama dengan Sang Penyelamatku. Aku bersama dengan Sang Penghiburku. Maka mari Bapak Ibu, kita setialah sampai mati. Kemudian mari apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Kita melayani Dia. Kita beribadah dengan setia kepada kita. Karena kita memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Kita beribadah, kita
Kita melayani bukan supaya selamat, tapi kita beribadah, kita melayani karena kita sudah selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Karena sampai selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengasihi setiap kami yang setia dan tetap menyenangkan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Apapun aktivitas kami Tuhan, sepanjang hari demi hari, kami percaya Tuhan yang memberkati, memampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Dan biarlah Tuhan, apapun yang sudah kami perbuat, apapun yang sudah kami kerjakan, kami percaya Tuhan berkati, karena kami melakukannya dengan penuh takut akan Tuhan, dan semuanya kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang surga, biarlah motivasi kami dalam mengikut Tuhan sudah jelas, supaya kami ikut Engkau. Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, kami ikut bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menjemput kami. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Luar biasa, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau sediakan tempat yang indah bagi kami. Dan Engkau sendiri yang akan menjemput kami. Terpuji namamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur, dan siap diberkati untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta Komingguan. Terima kasih untuk kampanye. Pendeta Lukman Manik yang sudah menjadi berkat firman Tuhan untuk kita semua. Amin. Semua diberkati firman Tuhan. Ya, kita jadi anak Tuhan nggak boleh punya motivasi yang salah ya. Jangan punya pikiran kalau ikut Yesus itu pasti enak ya. Pasti semua lancar ya. Semua apa yang kita minta, kita doakan pasti dijawab Tuhan. Belum tentu ya. Tuhan Yesus itu melihat hati kita. Dan dia maha tahu segala apa yang ada di dalam pola pikir kita, apalagi hati kita yang terdalam. Ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ya. Jadi kita nggak boleh bohong. Jangan mengikut Yesus, ku diberkati. Ya, jangan. Ya, itu namanya kita ada maunya. Ya, nggak boleh ada motivasi yang salah seperti itu. Sekalipun kita ikut Yesus, mungkin ada pergumulan hidup ya, masalah demi masalah datang bertubi-tubi ya. Maaf kata sakit penyakit tidak disembuhkan, masih setia nggak kita bisa ikut Yesus? Ini jawabannya ada di tangan kita semua. Amin. Banyak orang kecewa, banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Doa sih doa, udah nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ngomongnya enak lagi. Tuhan Yesus nggak dengerin lagi doa kita. Kata siapa? Ya kita ingat Ibrani 13 ayat 5b ya. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Ya, makanya saya ganti cara saya berdoa. Karena saya begitu bangun pagi, ketika saya sudah ikut ibadah pendek, saya berdoa di depan pintu. Harus kita lakukan itu. Sorenya sebelum ibadah FM, saya kembali ke depan pintu. Saya berdoa, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, saya tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Selain saya mengucap syukur, berterima kasih, yang tidak pernah berhenti di mulut saya. Karena saya tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Hanya bisa mengucap syukur, menaikkan pujian, menyembah Tuhan. Dan itu terserah Tuhan nanti mau berbuat apa. Amin. Jangan pernah memaksa kehendak Tuhan. Jujur nih, baru-baru ini teman saya yang punya hutang sekitar 50 juta ya. Mau tahu nggak? Ajaib tuh. Tiba-tiba dia bisa SMS saya. Sudah 7 tahun. Dia bilang gini, Wami, saya minta nomor rekening dong. Kenapa? Gimana kabarnya? Saya mau cicil hutang saya. Boleh nggak saya cicil 1 juta? Bayangin, 50 juta udah 7 tahun. Terus mau bayarnya sekarang cicil sebulan 1 juta. Mau nggak kita terima? Saya bilang dengan senang hati saya terima. Sekalipun rasanya pahit ya, udah pahit. Udah nggak tahu
Ada orang mana nih 7 tahun? 50 juta, banyak kali 50 juta. Banyak, buat saya banyak. Tapi saya bersyukur, dia cicil, dia tepat waktu. Tiap akhir bulan begitu saya gajian, saya cicil. Nanti kalau saya dapat persenan dari bos, saya cicilnya gedean. Waduh, hati saya senang. Terima kasih Tuhan. Selama ini saya lupa loh untuk berdoa untuk dia lagi. Hari ini saya doain terus supaya dia diberkati, supaya dia berbalik ke jalan yang benar. Dan saya percaya ketika kita mau balik ke jalan yang benar, Tuhan akan tuntun dia dan Tuhan akan berkati dia. Amin. Kalau punya utang jangan ditengking dalam nama Yesus. Dibayar, dibayar namanya juga utang. Betul Pak, betul? Betul ya, setuju ya. Luar biasa hari ini motivasinya kita harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, lumayan kan sebulan 1 juta kan saya bisa buat bayar maintenance gereja, ya kan? Bisa buat bayar listrik, lumayan 1 juta kan bisa buat saya makan hari ini. Amin. Ya, itu kebaikan Tuhan yang tidak pernah kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Amin. Mengikuti Yesus. Ambil keputusan. Hari ini kita mengikuti Yesus. Setialah sampai akhir. Amin. Sekalipun rasanya langit tidak selamanya biru, ya. Tapi ingat janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Dia akan tepati. Dan dia akan berkati. Bagi yang tetap setia berdoa kepada Tuhan. Amin. Jangan punya motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena hidup ini tadi dikatakan Pak Manik ya, hanya 1 kali kita hidup. Berbuatlah kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Pendeta Lukman Manik, kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak, istri, juga ketiga anaknya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang dilakukan tangan anak-anaknya nanti diberkati oleh Tuhan. Amin. Berlimpah-limpah, bukan sedikit kalau Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk tampilan besok ibadah yang akan melayani. Nah, kita akan dilayani oleh Pendeta Hans Louis ya, dari Toraja ini ya, ini temannya dari Pendeta Johan Untung sampai aku. Luar biasa ini amat Tuhan ya. Saya bilang boleh, saya jadwal, silakan Pak. Saya dengan semangat. Luar biasa ya, kita jadi hamba Tuhan itu harus siap sedia ya untuk melayani firman Tuhan. Seperti hari ini hambanya Pendeta Lukman Manis sudah memberkati kita semua. Silakan satu pujian Bapak Sutarjo. Boleh doa siapa? Pak Johannes Sumarmo. Nanti bincang-bincang Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tanggapi firman Tuhan dengan menyanyi pujian, mengangkat pujian Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saya serahkan hambanya Pak Yohanes Sumarmo. Doa Ya, syafaat. mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore ini, kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin di ibadah family ministry, dari memimpin puji-pujian dan menyampaikan firman Tuhan, dan mampukan kami ya Bapa, supaya kami selalu ingat apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Bahkan kami juga dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, Roh Penolong, tolong kami, mampukan kami. Dan pada sore hari ini ya Bapak, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Elmanik yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, apapun yang dilakukannya. Kiranya Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Komingban. Kiranya Engkau juga selalu memberi hikmat supaya apa yang menjadi angan-angan untuk kemajuan ibadah family ministry ini berasal dari Tuhan. Sehingga ada kesatuan dan persatuan di antara grup family ministry, tidak ada perpecahan. Tetapi biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada kesalahan, bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati Pak Komingban bersama keluarga. Dan Kau juga selalu menolong dalam pergumulan Pak Komingban ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata. Tuhan, Engkau mengetahui kondisi tubuhnya. Kalau masih ada stroke ringan, kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang selalu memberi yang terbaik buat Pak Hendra Winata. Sehingga Pak Hendra Winata tetap selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Tetap bersyukur, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati Pak Hendra Winata dalam keluarganya, dalam usahanya, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui keluarga Pak Hendra Winata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami yang tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong, kiranya Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau selalu beri hikmat yang dari Tuhan supaya memimpin dalam negara tercinta Indonesia ini, pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga anak-anakmu, umat-umatmu dapat beribadah dengan leluasa, sehingga ada sukacita untuk anak-anakmu dalam hal beribadah. Dan kiranya Tuhan Yesus Engkau juga selalu memberi keamanan di negeri kami yang tercinta ini ya Tuhan. Dijauhkan dari perpecahan, huru-hara, kerusuhan. Kiranya Tuhan yang menolong negara kami yang tercinta ini ya Tuhan Yesus. Dan negara kami aman karena Tuhan Yesus campur tangan dalam kepemimpinan Presiden kami Joko Widodo. Dan jajarannya semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita berdoa untuk Pak Dodi Mena yang kemarin berulang tahun, ditambahkan usia 1 tahun, juga Ibu Lydia Jumali ya, yang sudah lab. Kita berdoa dulu ya buat Pak Dodi Mena ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sudah memberkati hamba-Mu Pendeta Dodi Mena yang kemarin Kau tambahkan usia 1 tahun. Itu bukan satu kebetulan Tuhan, tapi karena itu kasih-Mu yang begitu luar biasa, anugerah-Mu.
yang begitu kau limpahkan untuk Pendeta Dodi Mena. Berkati terus kesehatannya, berkati juga istrinya, ketiga anaknya semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terlebih lagi kami berdoa untuk pelayanannya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ini, keluar masuknya apapun yang dilakukan tangannya. Kau buat selalu berhasil dan beruntung. Menjadi kepala bukan ekor. Berkati ketiga anaknya, Nisi, Velo, Samuel, Jason, Nenek, juga Kau berkati ya Tuhan. Kau tutup bungkus keluarga ini menjadi keluarga yang sekian beluri di hadapan. Dan juga kami memberkati Buli dia Jumali Tuhan yang ada di Serang. Kau tambahkan usia 75 tahun hari ini Tuhan. Terima kasih, itu satu anugerah yang terbesar yang Kau berikan buat Lydia Jumali itu. Yang kami kasih Oma yang terkasih yang ada di Serang. Kau terus tambahkan kesehatan yang sempurna. Juga pelayanannya sebagai gembala GPPS Serang. Juga Kau berkati. Dan kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua yakin dan percaya penuh. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Khususnya hari ini kami berdoa untuk Bapak Johannes Sumarmo yang sedang lemah tubuhnya ya Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu turun sehingga malam ini juga hamba-Mu sudah disembuhkan. Bapak Johannes Sumarmo dapat sehat kembali besok dan dapat beribadah kepada kami semua juga terlebih lagi di hari Minggu. Berkati Pak Johannes Sumarmo yang kami kasih itu. Kami juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan tangan kami. Semua Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kerugian. Tidak ada masalah yang tidak bisa Kau selesaikan Tuhan. Kau pasti turun tangan. Kau adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua kemuliaan kebesaran keagungan. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permana. Menjemput kita orang-orang yang saleh. Yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Pak Dodi Mena. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendetaku. Bapak Ibu terima kasih. Bapak Terima kasih. Selamat ulang tahun. Pak Dodi. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bidang bisa.